Allahumma sholli ala Muhammad. Kafir bisa masuk Islam. Itu semua petunjuk dari Allah. Jangan sampai kita, walaupun di sini di Amam itu ada yang masuk Islam itu 2 orang, bukan karena amamnya, bukan, semua itu karena petunjuk dari Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalamu qadimullah yumal sama'u tanazza'a al-qawli wa فبهت الذي كفروا والله يهدي قوم الظالمين. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya. Walinya orang-orang yang beriman. Wali itu pelindung. Wali itu pelindung. Terus apa lagi? Pemimpin. Kalau yang terjadi waktu pemilihan apa itu? Gubernur. Wali sebagai pemimpin, nggak boleh kita milih pemimpin dari orang-orang kafir. Jadi wali itu ditafsirkan banyak versi, asalkan jangan menafsirkan menuruti hawa nafsunya. Kalau sampai kita menafsirkan Al-Quran mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsunya, siapkan satu tiket ke neraka. Jadi wali ini kerabat, bisa kerabat keluarga, bisa wali bolo, kalau bahasa Jawanya bolo. Apa bolo itu? Bolo temen. Jadi kalau dalam peperangan itu ono musuh, ono bolo. Apa bolo? Bagian dari kita gitu. Jadi orang yang beriman itu yang menjadi walinya, yang menjadi pelindungnya adalah Gusti Allah. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau sudah Allah yang menjadi walinya, yukhrijuhum minadz dzulumat, akan mengeluarkan orang-orang minadz dzulumat, dari kegelapan, dari gelap dan gelap, dari banyak kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Cahaya ini bisa petunjuk, bisa juga cahaya ini nur, bisa juga ilmu. Zulumat ini bisa juga dimaknai kafir, menutupi dirinya. Dari ayat sebelumnya, jadi orang kafir itu wal kafiruna humudz zalimun. Jadi orang kafir itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sedangkan zalim itu kegelapan, gelapnya hati, mengkafiri hati, menutupi hati dari petunjuk Allah, dari nurnya Allah. Zulumat juga bisa kebodohan. Jadi kalau Allah sudah menginginkan orang-orang yang beriman itu keluar dari kebodohannya, pasti dia akan ditunjuki ke jalan keilmuan. Jadi sampai semangat untuk mengaji, itu tandanya sampai mendapatkan nur dari Allah, nur hudan petunjuk. Sebaliknya, walladzina kafaru, dan sedangkan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, yang menjadi pelindungnya, yang menjadi pemimpinnya adalah taghut. Jadi taghut ini adalah Tuhan yang disembah selain Allah. Selain Allah itu taghut. Punya keyakinan selain Allah itu namanya taghut. Kalau sampai menyembah taghut, berarti kita itu termasuk orang yang musyrik. Gak ada Tuhan ya. Gak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Sebaliknya taghut ini yukhrijunahum, akan mengeluarkan mereka minan nur, dari cahaya, ila dzulumat, menuju ke kegelapan yang berlapis-lapis. Jadi gelap itu berlapis-lapis, berlevel-level. Sampai kalau ke Mbok Jayus, kalau sampai pesen lalapan itu ditanya, lombok piro mas? Level-level. Level 1 itu lomboknya 3. Level 2 5 sampai 25. Sampai toe itu berlevel-level. Kegelapan juga seperti itu, berlevel-level. Sama halnya kegelapan yang terjadi pada
Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Waktu dimakan paus. Apa nama ikannya? Ikan nun. Kok tahu? Siapa yang ngasih tahu? Jadi di dalam perutnya ikan sudah gelap, masih masuk ke dalam lautan tambah gelap, masih ada hujan yang lebat tambah gelap lagi, dan terjadi di malam hari. Jadi ada 4 kegelapan. Gelapnya perutnya ikan, gelapnya di dalam lautan, gelapnya hujan lebat, dan gelapnya waktu malam. Jadi zulumat itu dimaknai kegelapan yang berlapis-lapis. Orang yang kafir ini ulaika ashabun nar. Mereka itulah ashab, penghuni api neraka. Kalau sampai nggak mau keluar dari kegelapan, dari kemalasan, dari kebodohan, sampai akan menjadi ashabun nar. Makanya harus semangat. Dulu nanti 10 menit nanti. Nanti 10 menit mari turun aneh. Kalau budaya di sini habis ngaji teruslah lari, kecuali yang masuk malam lembur enggak bisa. Hum fiha khalidun. Orang kafir itu akan berada di dalam api neraka khalidun selamanya. Sampai nggak boleh jadi orang kafir. Berarti kalau sampai jadi orang kafir, berarti sampai dolim. Berarti dolim pada dirinya sendiri juga orang lain. Dolim itu juga enak, peteng. Hati ini peteng, pikiran ini peteng. Pokoknya kalau orang dolim itu hidupnya nggak akan tentram. Kesenangan menuruti hawa nafsunya. Banyak penyakit orang zalim, mulai dari penyakit hati, iri, dengki, takabur, riya, semua. Alam taro ilal ladzina hajjah. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad alladzi yang hajjah, yang mendebat, yang berseteru, bertengkar Ibrahim dengan kanjeng Nabi Ibrahim fi rabbihi, tentang apa? Fi rabbihi, dalam permasalahan ketuhanan. Jadi ada seorang raja yang hidup di masanya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Raja apa? Raja apa? Raja Adam. Raja apa? Yang hidup di zamannya kanjeng Nabi Ibrahim, raja nggak tahu, taunya Fir'aun toh. Raja Namrud. Pintar. Dikasih tahu siapa? Ustaz. Raja Namrud. Dia berdebat dengan kanjeng Nabi Ibrahim tentang masalah Tuhan. Raja Namrud juga mengaku Tuhan. An atahullahu mulk. Sesungguhnya Allah memberikan siapa Allah? Al-mulk. Kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim juga seorang raja. Istrinya siapa? Seorang ratu. Istrinya kanjeng Nabi Ibrahim seorang ratu, siapa namanya? Mandel. Siapa? Istrinya kanjeng Nabi Ibrahim yang seorang ratu, namanya Siti Saroh. Pinter. Dikasih tahu aja. Tahu sendiri. Pinter. Jadi tentang kekuasaan, tentang jabatan, itu hak prerogatif Allah. Walaupun gak layak jadi pemimpin, kalau Allah sudah menentukan dia jadi seorang pemimpin, tetap jadi. Jalut waktu peperangan
Raja Jalut itu raja yang kejam. Di situ kepala atau pemimpin perangnya masih belum ada. Diangkatlah Tolut. Jadi orang biasa Tolut itu. Tapi udah dipilih oleh Allah menjadi seorang raja, jadi pemimpin perang Tolut melawan raja Jalut. Menang atau enggak? Menang. Kenapa kok menang? Karena sabar. Jadi kuncinya sampai kalau dimenangkan, ingin dimenangkan oleh Allah, syaratnya harus bersabar. Walaupun sampai sedikit, tapi kalau sampai sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, pasti dimenangkan oleh Allah. Jadi Allah itu punya hak. Mau mengangkat orang itu pemimpin, bisa Allah itu. Punya hak. Mau dijadikan gubernur, mau dijadikan presiden, itu haknya Allah, bukan haknya kita, bukan haknya apa itu namanya, panitianya itu, partai-partainya, bukan. Karena Allah yang menentukan seseorang itu bisa jadi presiden. Siapalah Jokowi itu, orang biasa, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah jadi presiden. Jadi wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Kalau Allah sudah berkehendak jadi tetap presiden. Tahun 2024 yang embung, tak ngerti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, rabbiyalladzi, Tuhanku itu, alladzi yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumiit, dan juga mematikan. Qol, jawab Raja Namrud, ana uhyi wa umiit, aku juga bisa menghidupkan dan juga mematikan. Dipanggillah sama Raja Namrud dua orang yang divonis mati dan orang biasa yang baik-baik, dipanggil sama Raja Namrud. Sini, dengan al-bujunya, sini, bawa sini tuh dua orang tuh. Kamu divonis apa? Divonis mati. Kamu? Enggak, saya enggak divonis, saya orang baik-baik saja. Yang divonis mati ini kan sudah waktunya mati. Aku bebaskan, berarti aku biarkan dia hidup, katanya Namrud. Nah ini yang seharusnya dia hidup, dipateni orang yang baik-baik itu sama Raja Namrud pakai al-wujud. Aku bisa membiarkan orang hidup, membuat orang hidup bisa jadi mati. Aku bisa. Qal, berkata Ibrahimu, Kanjeng Nabi Ibrahim, wa innallaha ya'ti bis-syamsi minal masyriq. Maka sesungguhnya Allah ya'ti, mendatangkan siapa Allah, bis-syamsi, kepada matahari, minal masyriq, dari timur. Allahku itu loh. Sesungguhnya Allah itu bisa mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur, dari ufuk timur. Fa'ti biha, maka tolong datangkan matahari itu minal maghrib, dari arah barat. Isondak kue. Cerdasnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo, sampai betul-betul pangeran, kalau sampai betul-betul Tuhan, betul-betul sampai itu punya kuasa, Anda itu punya kekuasaan. Ayo, datangkan matahari itu dari arah barat, terbitkan matahari itu dari ufuk barat. Bisa ndak kue? Fabuhital ladzi kafara, maka kehilangan akalnya sudah, nggak ada lagi akalnya sudah. Alladzi kafar, orang-orang yang kafir, yaitu Raja Namrud sudah nggak punya akal lagi sudah. Iya, aku nggak iso. Tapi tetap, walaupun dia sudah dikasih bukti yang nyata, diberikan mukjizat, bukti berupa mukjizat, kalau sudah kafir tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi
petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Masalah petunjuk ya. Masalah petunjuk bagi orang-orang yang kafir, ada orang kafir bisa masuk Islam. Itu semua petunjuk dari Allah. Jangan sampai kita, walaupun di sini di Amam itu ada yang masuk Islam itu 2 orang. Bukan karena amamnya, bukan, semua itu karena petunjuk dari Allah. Bukan dari kue, bukan dari kita, bukan dari Riko. Banyak sekarang ngaku-ngaku seperti itu. Saya pergi ke Papua, saya pergi ke mana. Kalau nggak gara-gara saya itu, nggak akan mereka jadi orang Muslim. Nggak boleh seperti itu. Siapa lu? Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad saja sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya penuturnya, gak bisa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengislamkan pamannya sendiri, masih saudara, rumahnya dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, rumahnya tetanggaan, bahkan putrinya Kanjeng Nabi Muhammad dinikahkan dengan putranya beliau. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu punya anak namanya siapa? Abu Lahab punya anak laki-laki namanya siapa? Abu Lahab, belum kenalan ya? Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi ya. Abu Lahab itu kakaknya dari Sayyid Abdullah, kakaknya abahnya Kanjeng Nabi, namanya Abu Lahab. Itu kunyahnya ya, itu julukan. Abu Lahab itu julukan karena wajahnya kalau dia marah itu memerah, jadi menyala-nyala, berkobar-kobar. Wajahnya putih, Abu Lahab itu putih. Kalau sampai kan ireng. Jadi kalau sampai itu kalau marah apa namanya? Merah padam kalau sampai aja. Kalau Abu Lahab, kalau sampai kalau marah itu merah padam, merah peteng. Kalau Abu Lahab itu merah menyala-nyala karena putih dia. Namanya Utbah. Utbah itu anak pertama. Yang kedua namanya Utaibah. Utbah ini dinikahkan dengan putrinya Kanjeng Nabi namanya Ruqayyah. Terus Utaibah dinikahkan dengan putrinya Kanjeng Nabi namanya Ummi Kulsum. Dicatat, kalau nggak dicatat ditanya nanti. Terus tatkala Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah tentang tauhid, tentang ketuhanan, yang menentang pertama kali adalah Abu Lahab. Tahu enggak nama aslinya Abu Lahab? Siapa nama aslinya? Itu nama kuliahnya, nama julukannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, itu nama julukan. Nama aslinya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Apa? Abdul Uzza. Namanya Abu Jahal Amr. Namanya Abu Bakar, namanya Abdul Ka'ab ya. Kau tahu ya, kenalan. Kalau nggak kenalan nggak bisa. Jadi tak kala Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan tauhid tentang satu Tuhan, ditentang oleh pamannya. Oh ini cah, kemarin sore kakek pola lele, katanya Abu Lahab. Saking marahnya Abu Lahab pulang ke rumahnya mendengar khutbahnya Kanjeng Nabi itu, akhirnya nyuruh ke Utaibah itu, nyuruh ke Utbah itu untuk menceraikan istrinya. Cerai nois bojomu, enggak cerai no, awakmu enggak takoni anaknya. Dicerai. Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummi Kulsum. Dari putrinya Kanjeng Nabi yang janda-janda nih, akhirnya sama Kanjeng Nabi dinikahkan dengan sahabatnya namanya Sayyidina
Utsman. Habis itu setelah perang Badar, Sayyidatuna Ruqayyah ini meninggal. Terus habis itu dinikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Jadi Sayyidina Utsman itu menikahi putrinya Kanjeng Nabi dua. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Jadi kedekatan, apalagi nasab dari seseorang tidak menjamin datangnya petunjuk dari Allah. Kurang apa pamannya itu? Senasab sama Kanjeng Nabi, sedarah sama Kanjeng Nabi, tetangga. Jadi kedekatan seseorang itu bukan jaminan untuk dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Sudah dekat, sudah kerabat, anaknya dinikahkan menjadi keluarga besar, tahu keistimewaannya Kanjeng Nabi tiap hari, bahwa dia jujur, amanah, tahu Abu Lahab ini. Namun karena tidak mendapatkan hudan dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah, tidak bisa, tetap zalim dia pada dirinya sendiri. Makanya sampean jauh dengan Kanjeng Nabi, tidak semasa dengan Kanjeng Nabi, harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Cara mensyukurinya dengan memperbanyak ibadah, menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah gunanya ngaji. Siapa tahu dari seperti pengajian, dari seperti ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang dilantunkan, banyak orang-orang dulu termasuk Umar itu masuk Islam itu dredeg hatinya itu karena mendengar surat ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi bukan dari pendai, bukan ya. Karena dia mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Wasilahnya bisa dari ayat-ayat Al-Quran, bisa tatkala mendengarkan lantunan Al-Quran, bisa tatkala melihat orang berceramah. Itu wasilah semua. Bisa karena kita berlaku baik di dalam masyarakat, jadi orang tertarik. Bisa juga karena kita amanah, banyak wasilah, cara-cara untuk mendapatkan atau dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi jangan pernah merasa kita memberi petunjuk sama orang, karena yang berhak memberi petunjuk itu adalah Allah. Kita ini hanya menyampaikan saja. Gak boleh kita menghakimi, gak boleh kita marah-marah. Sampai mesti kasih petunjuk ambil aku, kok gak gelem aja sih? Sampai sudah tak kandani, kok gak gelem aja? Kalau gak ada petunjuk dari Allah, gak akan bisa. Ayo mas, ayo pak, sholat berjamaah. Ayo sholat berjamaah. Dalilnya wis ditok nih, bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian 27 derajat. Tahu, tapi karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah tidak bisa. Jadi jangan sampai kita merasa orang itu kemarin kafir, kemarin tak ajak kok mau gelem masuk Islam. Kalau nggak gara aku, dia itu nggak akan dia masuk Islam. Nggak boleh seperti itu. Itu wasilah aja, wasilah melewati siapa saja. Allah itu punya hak untuk memberi dan tidak memberi petunjuk kepada siapapun. Kalau Allah sudah menginginkan dia mendapatkan petunjuk, karena dia memang betul-betul Allah inginkan. Kalau Allah tidak menginginkan, nggak akan bisa. Hanya sampai mumpung sekarang mendapatkan petunjuk dari Allah, semaksimal mungkin kita melakukan petunjuk itu. Jangan males-malesan. Kalau perlu jam 3 mandi, ya. Jam 3 mandi. Bangunnya setelah iqomah, rebutan masuk kamar mandi, ya. Lambat namanya sholat berjamaahnya, antri sih Pak. Ya, suruh siapa? Enggak mandi duluan. Jam 3 itu mandi. Karena yang lihat Allah, bukan bapak yang lihat. Allah langsung ya, ini temenan hari ini. Seperti sungguh ini ya temenan hari ini. Katanya innamal a'malu binniyat. Yang tahu itu Allah, temenan ini. Tapi tatkala kita punya karyawan besok, terus karyawan kita itu ngangkat barangnya itu selewer, bisa saja mengatakan hari ini enggak niat. Dilihat dari apanya?
kesungguhan dia bekerja. Sama seperti ibadah ini. Seperti ibadah, kalau sampean sudah jam 3, setengah 4 sudah mandi, Allah itu tahu, oh ini temenan hari ini. Ini bukti nih. Gak usah Allah, kita temennya, kita yang melihat akan tahu oleh temenan mandi jam 3 pagi, sholat tahajud. Habis itu dikira itikaf, niat itikaf sambil baca-baca Al-Quran, sambil baca-baca sholawat. Ya nana, ya nana, ya. Itu ya. Jadi bersyukurlah kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Allahumma arhamna bil Qur'an